Kali ini kita lagi berada di hutan Blora. Tepatnya kita lagi perjalanan menuju ke kota Blora. Melewati hutan Blora ini lumayan sepi ya, nggak terlalu rame. Hanya beberapa kendaraan sepeda motor atau mobil yang lewat. Tapi kadang di waktu sore hari itu daerah sini, terutama hutan sepanjang menuju kota Blora ini agak ramai di sore hari ya. Ini kebetulan agak gerimis sedikit. Dan melewati hutan jati Blora ini mengingatkan aku pada seseorang. Kebetulan kejadian ini beberapa waktu yang lalu. Ketika itu aku dapat tamu seseorang yang berprofesi sebagai sopir dari sebuah bis yang kita nggak perlu ngasih tahu ya. Ini pokoknya bisnya itu jurusan antar kota yang menuju ke Jakarta yang harus melewati hutan Blora ini. Waktu itu sebut saja ini namanya Mas Eko gitu ya. Mas Eko waktu itu main ke rumahku dan kebetulan kita ngobrol-ngobrol. Ternyata saat ini profesinya dari Mas Eko itu adalah seorang sopir bis antar kota yang sekali lagi tidak perlu saya sebutkan nama PO-nya ya. Terus wah, berarti lewat Blora. Berarti lewat hutan Blora no Mas, bukannya hutan Blora itu ono cerita-cerita agak serem ya. Kita ngobrolnya sampai sejauh itu. Dan bukannya PO ne sampean iku dulu pernah ono sing masuk ning alas Blora ya. Biyen ono bis sing mlebu ning jero alas Blora sing jarene dadi dalan iku ya Mas ya. Ternyata ngobrol seperti itu Mas Ekonya ini diem. Terus tiba-tiba ngomong begini, iku sing nyopir aku mbak, kebetulan aku sing pas nyopir. Wah, sempet kaget ya aku. Aduh, kebetulan ki Mas pas ngerasani PO ne sampean, malah sampean dhewe kok iso masuk iku piye to Mas? Kita bilangnya begitu ya, kok bisa masuk gimana Mas ceritanya, kok bis yang begitu besar bisa masuk ke dalam hutan yang pasti kiri kanannya itu kan hutan jati semua ya, kayak kan kita nggak masuk akal. Kita lihat sendiri kan di depan ini banyak sekali pohon jati. Bagaimana bisa masuk bis yang sebesar itu masuk ke dalam pohon-pohon jati seperti ini, apa nggak nabrak-nabrak ya? Sebelum melanjutkan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channelnya Asoka Deni. Masih bersama Asoka Deni, salam sehat, salam persaudaraan. Kita lanjut lagi. Terus Mas Eko ini bercerita, awalnya itu dia perjalanan dari arah Jakarta menuju ke perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur ya. Jadi ini dari arah Jakarta menuju ke daerah lain yang harus melewati hutan Blora. Katanya sih dia nyantai saja, malah kebetulan waktu itu yang masuk itu bukan hanya bisnya Mas Eko ini saja, tapi juga ada sebuah mobil box semen yang di belakangnya yang mengikuti dari bisnya Mas Eko ini juga ikut masuk ke dalam hutan jati di Blora ini. Kok iso piye Mas? Aku tanya begitu ya, kok bisa gitu gimana Mas? Ya awalnya biasa aja mbak, jalannya mulus biasa. Itu Mas Eko kebetulan di dalam bisnya itu bersama sekitar 28 orang penumpang, atau kurang lebih sekitar 30-an orang. Katanya jalannya mulus ya, mulus biasa. Malah sempet aku main HP, lihat ada SMS masuk apa, WA masuk gitu ya ceritanya. Kejadian ini sekitar jam 2 menuju ke jam 3. Waktunya dini hari menjelang subuh. Katanya itu ya jalannya biasa aja. Tiba-tiba itu bis yang disupiri kayak menabrak sesuatu. Brak, katanya bilang begitu. Mas Eko merasakan ada sesuatu yang ditabrak di ban bisnya ini. Tak kira aku nabrak apa mbak, itu. Akhirnya kan Mas Ekonya ini menghentikan bisnya, kendaraannya dihentikan. Dia turun dari bis,
pengen memeriksa apa yang terjadi dengan bisnya, apa menabrak sesuatu apa gimana. Terus begitu Mas Eko turun, masih berupa jalan raya yang emang jalannya mulus banget, masih dari depannya itu masih kelihatan jalan raya. Namanya orang kalau ada musibah atau kayaknya menabrak sesuatu ya, apalagi di perjalanan, itu kan pasti berdoa sebisa mungkin. Mas Eko bilang, aku berdoa sebisaku Mbak, apapun yang aku bisa aku baca. Begitu dia turun habis membaca doa, tiba-tiba itu jalan raya itu jadi hutan jati semua, jadi sekelilingnya itu pohon jati semua. Akhirnya kan kaget, ternyata di belakangnya dari bis ini ada mobil box yang mengikuti di perjalanan. Di belakang dari bis ini juga ikut masuk. Jadi ini nggak cuma satu bis aja, bukan cuma satu kendaraan aja, ternyata 2 kendaraan. Akhirnya panik semua. Satu bis panik, ternyata ada di tengah hutan. Entah gimana ini kok bisa bis sampai masuk di tengah-tengah pohon tanpa menabrak pohon itu ya. Dan akhirnya dari Mas Eko ini menelpon ke kantor agennya bisnya, dan akhirnya dievakuasi pagi harinya. Dan ini mungkin kalian semua yang pernah mendengar beberapa waktu dulu, sekitar berapa tahun yang lalu itu kejadian ini sempat viral. Mungkin bisa kalian lihat di berita-berita yang dulu. Dan ini memang benar-benar pengalaman dari Mas Eko yang luar biasa. Dan beliau ini sebenarnya, ayo Mas, kita ngobrol langsung aja biar kita rekam. Jangan Mbak, nggak usah lah. Akhirnya aku bercerita di sini ya, karena ini memang hutan jati Blora ini mengingatkan aku pada kejadiannya Mas Eko ini. Dan dari beberapa informasi yang aku sering baca dan di beberapa orang yang bercerita, konon katanya di hutan Blora itu emang sedikit angker ya. Bukan sedikit lagi, tapi emang angker. Dari beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan menelusuri sejarah maupun kejadian secara tidak kasat mata, konon katanya di dalam hutan jati Blora ini ada energi gaib yang diperkirakan sebagai penyebab sejumlah bis ataupun kendaraan besar terjebak di dalam hutan ini. Jalan raya yang ada di tengah hutan jati Blora ini katanya secara tak kasat mata memiliki jalan perlintasan gaib. Salah satu tandanya adanya portal gaib atau juga disebut dengan portal teleportasi. Katanya biasanya adanya muncul kabut tebal yang ada di tempat ini. Rata-rata bis atau kendaraan besar yang melewati jalan ini berkendara ketika sudah gelap, yaitu pada malam hari, sehingga sopir maupun penumpang relatif tidak menyadari saat mereka memasuki portal dimensi lain. Untuk itu tiap kali kita mengadakan perjalanan, bukan hanya di dalam hutan jati Blora ya, dimanapun kita berada, kita harus selalu waspada, berhati-hati, dan kita nggak boleh menyepelekan sesuatu hal kecil. Tetap jaga tujuan, dan bila sudah memiliki tujuan yang baik harus tetap konsentrasi. Dan tentunya doa ini akan membuat kita semakin percaya bahwa Allah akan melindungi kita. Kalau kita waspada, pasti perjalanan relatif aman dan lancar. Terkadang tempat yang terlihat sunyi, sebenarnya di balik itu tersimpan sesuatu yang besar, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Apakah kalian semua mempunyai pengalaman yang hampir sama dengan para supir bis ini, atau punya pengalaman sesuatu ketika dalam perjalanan, atau juga pengalaman sesuatu yang ada di hutan jati Blora? Silahkan komen di kolom komentar dan kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang hutan jati Blora. Ternyata di balik rimbunnya pohon jati ini terdapat banyak sekali misteri yang tak terpecahkan oleh nalar kita sebagai manusia. Dan semoga hutan jati ini tetap terpelihara ya, karena hutan jati ini sumber oksigen di sekitar kota Blora. Dan kebetulan banyak hutan jati di Blora ini yang
dilakukan penebangan dan dijadikan ladang.